Bu Toti, tapi Ronaldo sedikit janggal. Dia melihat Bu Toti kok rambutnya itu sedikit berbeda, nggak seperti biasanya. Bu Toti habis dari salon kali, dia disemir dulu makanya rambutnya pirang. Disamperin sama Ronaldo. Tapi di saat Ronaldo akan mendekati wanita ini yang sedang nonton TV, Ronaldo itu langsung mencium bau yang sangat tidak enak sekali. Ini dulur-dulur, bau yang sangat busuk sekali, seperti bangkai yang tidak pernah ditemukan. Pak, gimana Mas Ronaldo? Pak, tadi saya ya Pak melihat kayak ada wanita yang sedang nonton TV Pak. Dia juga rambutnya pirang, wajahnya juga hancur Pak. Ditambah lagi saya juga pagi-pagi ke belakang sama Pak bertemu dengan sosok yang sama tadi Pak. Dia sedang mandi di belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul. Seperti biasa, Kang Irul akan membawakan kisah-kisah pengalaman misteri. Tapi tentunya yang akan Kang Irul kemas dalam kisah horor komedi. Biar kalian tidak penasaran seperti apa kisah selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita ada seorang pemuda, sebut saja namanya Ronaldo. Ronaldo yang berada di tengah hutan, tengah malam itu dia berlari kocar-kacir ngalor ngidul sampai terbirit-birit. Setelah dia cukup lama berlari, napasnya seperti Senin Jumat ngos-ngosan. Dia bersembunyi di balik pohon yang sangat besar. Setelah dia bersembunyi di sana, dia menengok dari belakang pohon itu. Sudah ada sosok yang sangat tinggi besar ingin membacok Ronaldo. Tiba-tiba Ronaldo langsung dibangunkan oleh temannya. Hei, bangun dong! Seketika Ronaldo langsung terbangun dari mimpinya dengan keringat yang sangat bercucuran sampai temetes ke dalam mulut. Setelah Ronaldo terbangun dari mimpi buruknya itu, nih teman Ronaldo nih, sebut saja namanya Maldini. Kemudian dia bertanya kepada temannya ini, tuh, kamu tadi kenapa? Kok tiba-tiba berteriak-teriak sendiri? Aduh, Maldini, tadi aku mimpi buruk sekali, Mal. Mimpi buruk apa? Cerita. Saya tadi mimpi itu ada di tengah hutan. Di sana saya dikejar-kejar sosok yang sangat besar sekali dan akan membacok saya. Tapi itu curitnya itu ya ketul. Terus ya saya bersembunyi di balik pohon lah. Tapi tiba-tiba di saat saya akan menengok, dia sudah ada di depan saya. Lah kamu, beruntung ada kamu yang tiba-tiba membangunkan saya di. Setelah mereka mengobrol, akhirnya Ronaldo bertanya kepada Maldini, udahlah, saya mau siap-siap berangkat ke kuliah nih. Yaudah, sana kamu mandi deh biar seger. Berselangnya waktu, akhirnya Ronaldo berangkat ke kampus. Tidak lupa dia naik tank alat tempur. Setelah sampai di kampus, akhirnya dia berkumpul dengan teman-temannya untuk melakukan teater. Dia berlatih teater karena di kampusnya itu akan mengadakan lomba yang nanti akan diselenggarakan di salah satu universitas di Jawa Tengah. 2 minggu berselang, di saat lomba itu akan dimulai, Ronaldo berangkat ke kampus nih. Setelah sampai di sana, ternyata Ronaldo itu sudah ketinggalan. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu Pak Satpam yang ada di kampus itu. Pak, ya ada apa Mas Ronaldo? Pak, teman-teman teater sudah pada berangkat ya Pak? Ya sudah dari tadi Mas. Mas Ronaldo gimana sih? Orang janjiannya jam 8 berangkat, ini jam berapa Mas? Ini jam setengah 9 Pak. Ya telat. Terus gimana Pak? Ya nyusul lah. Ronaldo yang ketinggalan teman-temannya, akhirnya dia menyusul ke sana naik Pegasus biar cepat. Berangkat, terbanglah Ronaldo, bus. Sampailah di terminal ini. Setelah Ronaldo sampai di sana,
Dia berhenti nih, tapi di sini ada keanehan lagi ini dulur-dulur. Ronaldo seperti melihat ada sosok yang sangat tinggi besar sedang memantau dirinya. Ternyata sosok tinggi besar itu adalah yang pernah menemui Ronaldo di salah satu mimpinya dahulu. Seketika Ronaldo pun menoleh. Di saat Ronaldo itu menoleh, tiba-tiba sosok tinggi besar itu menghilang dengan cepat. Ronaldo langsung berlari, bes, sampai dia menabrak tiang yang ada di sana. Krutak, krutak, krutak. Singkat cerita, si Ronaldo ini akhirnya mampir ke rumah omnya. Kenapa dia mampir? Berhubung acara itu belum selesai, dia berinisiatif untuk mampir ke rumah omnya dulu. Di sini omnya sebut saja namanya Buffon. Kaku mana ini Buffon namanya. Setelah sampai di rumahnya omnya, Ronaldo, Salim ditanya sama omnya ini Buffon, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di sini om. Kamu ngekos? Iya om. Gini aja, daripada kamu ngekos, om punya rumah yang dekat dengan kampus kamu. Gimana? Sebenarnya om? Iya benar. Daripada kamu ngekos, mending rumah om itu kamu tinggali saja. Tapi di sini Ronaldo itu tidak bertanya dulu kepada omnya. Dia langsung bergegas meminta kunci kepada omnya itu Buffon. Sini om kuncinya om. Seketika Ronaldo pun langsung bergegas menuju ke lokasi di mana dia akan melakukan lomba teater. Saat Ronaldo sudah selesai melakukan lomba teater di salah satu kampus yang ada di Jawa Tengah, dia akhirnya pulang bersama teman-temannya ini, dulur-dulur. Setelah sampai bersama teman-teman, dia akhirnya berinisiatif untuk mencari alamat rumah kosan omnya itu. Dia mencari dengan alamat di kota K, kecamatan C. Setelah sampai di sana, dia bertanya kepada warga yang ada di sekitar. Pak, saya mau nanya pak, bapak tahu nggak rumah blok A nomor A? Warga yang mendengar alamat rumah itu, mereka itu langsung punya pikiran bahwa rumah ini itu kosong, ini dulur-dulur. Akhirnya warga yang menjawab pertanyaan dari Ronaldo, dia menjawab dengan jawaban yang sangat dingin, sangat ketus. Semua warga yang ditanya sama Ronaldo itu tidak ada yang menjawab dengan benar. Tapi Ronaldo pun dia akhirnya mencoba berpikir untuk negatif. Bernegatif. Balik. Tapi di sini Ronaldo pun mencoba berpikir untuk positif, ini dulur-dulur. Dicarilah dia sendiri. Setelah mutar-mutar cukup lama, akhirnya Ronaldo menemukan alamat yang dia cari. Lokasinya itu tepat berada di pojokan. Setelah dicek dengan alamat yang dipegang sama Ronaldo dan yang ada di rumah, itu cocok. Sampailah dia di lokasi. Sesampainya Ronaldo di lokasi itu, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu yang tertinggal. Di sini Ronaldo putar balik. Dia berinisiatif untuk membeli air minum dulu lah, sambil mengambil apa yang tadi ketinggalan. Setelah dia akan hendak sampai di lokasi yang tadi, tiba-tiba Ronaldo itu dikagetkan dengan sosok kemunculan tinggi besar yang sedang berada di dekatnya itu, dulur-dulur. Ronaldo yang sedang menaik motor sambil melihat, seketika dia oleng dan masuk ke dalam selokan itu, buar. Ketika helm yang dipakai Ronaldo itu nyusup sampai ke sini, bahkan sampai kayak ada ikan betek itu masuk ke dalam mulut Ronaldo, ini dulur-dulur. Ronaldo itu sambil diklektos juga itu ikan betek, udah remu betek. Bangkitlah dia. Setelah dia bangkit, dia berteriak nih pada warga, Pak, tolong pak, ini motor saya masuk ke dalam got pak. Loh, bagaimana mas, kok bisa masuk? Nggak tahu pak, tadi kayak ada sosok besar pak, beri-beri begini pak sama saya pak. Akhirnya saya masuk ke got pak. Tadi juga ada ikan betik masuk ke dalam mulut saya pak, ini pak. Tak keletos sekalian pak, saya juga belum makan siang. Karena bengi malam yuk. Malam deh. Terlebih saya juga belum makan malam ini pak. Dibantulah itu Ronaldo, diangkat motornya yang masuk ke dalam selokan. Mari mas, bapak bantu. Iya pak, terima kasih pak. Diangkatlah itu sama bapak-bapak itu, sebut saja di sini namanya Pak Totti ya, yang menolong Ronaldo. Setelah diangkat, Ronaldo pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ronaldo.
mengucapkan terima kasih kepada Pak Toti. Setelah Pak Toti berhasil menolong Mas Ronaldo, Pak Toti ini bertanya kepada Mas Ronaldo, Masnya itu mau kemana? Gini Pak, saya itu mau ke tempat ini Pak. Pak Toti yang dikasih lihat alamat sama Ronaldo itu, kebetulan Pak Toti berada di sana. Akhirnya Pak Toti pun menjawab pertanyaan dari Ronaldo. Loh Mas, saya juga tinggal di sana Mas. Ya benar Pak. Iya Mas, mari Mas pulang bareng sama saya saja. Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah nih. Kemudian mereka duduk dulu di teras rumah. Pak Toti bertanya kepada Mas Ronaldo ini, Mas Ronaldo itu kesini itu mau ngekos apa gimana? Gini Pak, saya kesini itu disuruh nungguin rumah si ini Pak sama om saya. Omnya Mas Ronaldo. Iya Pak. Namanya siapa Mas? Om saya namanya Om Buffon Pak. Oh iya benar. Kalau Om Buffon itu yang punya rumah ini. Benar sekali Mas. Bentar ya Mas. Pak Toti akhirnya memanggil istrinya untuk membikinkan teh untuk Mas Ronaldo. Bu, tolong bikinkan teh ya Bu. Jangan lupa Bu, kasih cuka sedikit ini buat Mas Ronaldo ya. Iya Pak. Dibuatkan teh sama Bu Toti untuk Mas Ronaldo. Setelah mereka cukup lama ngobrol panjang lebar, akhirnya Bu Toti keluar mengantarkan teh yang tadi diberikan. Tapi tiba-tiba Pak Toti itu jahil ini dulur-dulur. Diserampil itu istrinya, sliding set. Tiba-tiba kok teh itu menyiram Mas Ronaldo. Buar. Seketika Ronaldo langsung bangsat remu. Tiba. Enggak. Masa ada tamu dia langsung kerjain? Enggak mungkin lah. Setelah sampai itu tehnya, monggo Mas, diminum dulu tehnya biar hangat. Oh iya Bu, terima kasih. Diminum tehnya. Setelah selesai mereka ngobrol minum teh, Bu Toti langsung mengantar Mas Ronaldo untuk menunjukkan kamarnya. Masuklah itu Ronaldo dan Bu Toti. Mas, ini kamare sampean. Silakan masuk. Barangkali Masnya mau mandi dulu. Tadi kan habis nyemplung ya ke got. Iya Bu. Yaudah mandi dulu. Setelah Ronaldo masuk ke dalam kamarnya, mandilah itu Ronaldo, barbur. Di saat Ronaldo itu sedang mandi, tiba-tiba lampu yang ada di kamar Ronaldo itu pecah, mati, bar. Tiba-tiba Ronaldo langsung keluar buak, dibukalah itu pintu ya, buak, keluar dia teriak, Pak, tolong Pak. Tapi di sini Ronaldo dia lupa, dia belum sempat memakai handuk. Dia keluar dengan telanjang, dengan rudal yang masih menjemuat ini ya, sangat tingginya sekali seperti menara Eiffel ini ya, mentorong. Dia keluar dari kamar, tiba-tiba dia berpapasan dengan Bu Toti. Bu Toti yang melihat itu nuklir Rusia, dia langsung, apa itu Pak? Ada nuklir Rusia mau menyerang. Tiba-tiba Ronaldo langsung, aduh, mabuk. Ronaldo kembali lagi ke kamar mandi mengambil handuk. Dipakailah itu handuk. Setelah selesai memakai handuk, dia keluar lagi untuk menemui Bu Toti. Bu, saya minta maaf Bu, tadi saya kelepasan Bu, saya saking paniknya Bu, soalnya tadi lampu di kamar mandi tiba-tiba meledak Bu. Maafin saya Bu, saya tadi sudah memperlihatkan rudal saya kepada Ibu. Iya Mas, tidak apa-apa, saya mengerti kok. Keesokan harinya, Ronaldo yang libur kuliah, dia akhirnya ingin jalan-jalan untuk menyelusuri rumah omnya ini, Om Buffon. Tapi setelah dia keluar dari kamar, dia tidak lupa memanggil Pak Toti dulu nih kepada Bu Toti. Pak, Bu, Pak. Setelah lama cukup memanggil Bu Toti dan Pak Toti, Ronaldo kembali teringat dengan obrolan semalam yang mereka bicarakan. Jika Pak Toti dan Bu Toti itu mempunyai kesibukan di salah satu bank yang ada di dekat perumahan di sana. Akhirnya setelah dia teringat dengan obrolan semalam, dia berjalan nih ke belakang. Setelah sampai di belakang itu ternyata ada kamar mandi lagi ini dulur-dulur. Di saat Ronaldo sudah dekat dengan kamar mandi itu, dia mendengar
seperti kayak ada seorang yang sedang mandi. Tapi di sini pintu kamar mandi itu tidak tertutup dengan rapat, bahkan setengah itu terbuka. Ronaldo yang mengendap-endap seperti film Warkop DKI itu ya. Ronaldo melihat kayak ada sosok wanita yang sangat cantik sedang mandi. Ronaldo yang mengendap-endap ingin melihat sosok wanita itu dengan dekat. Tapi di saat Ronaldo belum memanggil, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menghadap ke Ronaldo. Ronaldo yang melihat muka dari wanita ini, dia langsung berteriak, "Wah bangsat, apa lagi itu?" Mukanya itu yang sudah hancur sekali, bahkan keluar darah semua ini, sampai dengan payudaranya juga udah mulai bosok itu ya. Ronaldo langsung pecicilan, dia melayu gebrang-gebrang sampai menabrak toren yang ada di dekat itu, dibrak. Toren yang jogrok sak gedean-gedean ditabrak saja itu sama Ronaldo. Jatuhlah itu toren peluntra-peluntra seamban-amban. Airnya itu tumpah sampai banjir. Udah lari sampai keluar. "Butoti, Butoti!" Setelah Ronaldo merasa ketakutan, dia berteriak-teriak. Akhirnya dia tidak berani masuk kembali. Dia mending main ke kos temennya dulu. Setelah Ronaldo itu cukup lama ngobrol di kosan temen sampai larut malam, dia pulang. Tok 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 tok. Enggak tok, dia langsung masuk aja. Tek. Dia manggil-manggil Pak Toti dan Bu Toti. Mungkin barangkali mereka sudah pulang ya dari bekerja. Hanya dia memanggil, "Pak Toti, Bu Toti, Pak, Bu." Setelah dia cukup jauh melangkah dari pintu, dia ternyata melihat televisi itu menyala. Ronaldo yang sedikit merasa tenang. Ternyata Bu Toti sudah pulang. Hanya dia memanggil Bu Toti nih. Bu Toti. Tapi Ronaldo sedikit janggal. Dia melihat Bu Toti kok rambutnya itu sedikit berbeda, nggak seperti biasanya. Bu Toti habis dari salon kali, dia disemir dulu, makanya rambutnya pirang. Disamperin sama Ronaldo. Tapi di saat Ronaldo akan mendekati wanita ini yang sedang nonton TV, Ronaldo itu langsung mencium bau yang sangat tidak enak sekali. Ini dulur-dulur, bau yang sangat busuk sekali, seperti bangkai yang tidak pernah ditemukan. Baunya itu sampai Ronaldo mendekati wanita itu sambil memetot hidungnya ini. Setelah sampai dekat, dipanggil lagi itu sama si Ronaldo, "Bu." Di saat memanggil Bu, tiba-tiba wanita itu langsung menoleh dengan keadaan yang sama, muka yang hancur. Ronaldo langsung, "Wah!" Wanita ini dia masih sempat-sempatnya bilang kepada Ronaldo ini, "I love you, Mas." Ronaldo yang ketakutan, dia juga masih sempat-sempatnya menyaut pertanyaan dari cewek ini, "I love you too," sambil kabur dia. Wah, Pak Toti, Bu Toti. Keluar lagi dia, keluar rumah berteriak-teriak sampai dia lupa gerbang tadi yang dia sudah ditutup belum kebuka, nabrak gerbang tuh, buang sampai terjatuh. Baru dia kembali buka gerbang, keluar lagi dia, "Tolong!" Ronaldo yang gembar-gembor di perumahan itu, yang sampai ketahuan sama Pak Satpam, dipanggil itu, "Hei Mas, teriak-teriak malam-malam ada apa sih?" Dia akhirnya menghampiri Pak Satpam, "Pak, tadi saya melihat ada." "Apa kamu? Ini jam berapa Mas? Jangan teriak-teriak, takutnya nanti ganggu warga yang sedang istirahat." Iya Pak, saya minta maaf Pak." "Kamu sebelah mana sih rumahnya?" "Itu Pak, di blok A nomor A." Pak Satpam yang mendengar alamat rumah yang dihuni sama Ronaldo, dia seketika juga langsung terdiam. "Oh, rumah sana Mas?" "Iya Pak." "Yaudah Mas, sana mending pulang saja." Akhirnya Ronaldo pun kembali pulang. Dia pulang pun dengan rasa yang takut akan bertemu dengan sosok wanita ini lagi. Setelah sampai di rumah, ternyata TV itu sudah dalam keadaan mati. Ronaldo langsung masuk saja ini ke kamar, langsung pakai selimut, digerugep sampai dia tidur. Setelah dia pakai selimut cukup erat ya, tiba-tiba pintu kamar Ronaldo itu ada yang mengetuk ini dulu. Ronaldo yang masih berselimutkan
sambil di dalam ini dia masih memejamkan mata ya, belum tidur. Dia kembali ketakutan ini. Tapi ternyata di sini itu yang mengetok-ngetok adalah Pak Toti. Mas Ronaldo, masa di dalam Mas? Ronaldo yang sangat lega sekali mendengar suara dari Pak Toti. Akhirnya dia beranjak dari kamar tidurnya, membukakan pintu. Tek! Oh, Pak Toti. Loh Mas, jam segini kok udah tidur? Iya Pak, soalnya saya takut. Ayo Mas, kita makan dulu. Pak Toti langsung mengajak Ronaldo untuk makan bersama dengan Bu Toti juga. Setelah mereka sampai di ruang makan, Ronaldo itu langsung bercerita kepada Pak Toti dan Bu Toti perihal apa yang Ronaldo lihat dari kejadian dia di belakang sampai kejadian tadi. Pak, gimana Mas Ronaldo? Pak, tadi saya ya Pak melihat kayak ada wanita yang sedang nonton TV Pak. Dia juga rambutnya pirang, wajahnya juga hancur Pak. Ditambah lagi saya juga pagi-pagi ke belakang sama Pak bertemu dengan sosok yang sama tadi Pak. Dia sedang mandi di belakang Pak. Pak Toti yang mendengar penjelasan dari Ronaldo, mereka berdua hanya tertawa ini sambil berkata, Mas Ronaldo itu jangan ngada-ngada. Di rumah ini itu tidak ada apa-apa Mas. Semenjak saya di sini sama istri saya itu, kami tidak pernah mengalami hal-hal aneh seperti Mas Ronaldo. Pak, ini serius Pak. Ronaldo nggak bohong Pak. Udah Mas Ronaldo, mending dilanjut dulu makannya ya. Nanti setelah makan selesai Mas Ronaldo kembali masuk ke kamar terus istirahat. Keesokan harinya omnya Ronaldo itu datang ke kosan yang saat ini Ronaldo itu tempati. Dia masuk, tapi ternyata Ronaldo itu masih tertidur. Diketok-ketok lah itu kamar Ronaldo. Ronaldo, bangun dong, udah siang dong. Ronaldo yang seperti mendengar kayak suara omnya, akhirnya dia bangun. Kamu jam segini baru bangun, sana mandi dulu lah. Iya Om. Disuruh mandi itu sama omnya. Setelah selesai mandi, diajak keluar sama omnya itu Om Buffon untuk makan di salah satu restoran. Nah, setelah sampai di sana, Ronaldo itu seketika dia langsung marah-marah kepada omnya. Om itu gimana sih? Gimana apanya tuh? Rumah angker begitu kok diserahkan kepada saya. Omnya Ronaldo itu hanya tertawa mendengar penjelasan dari Ronaldo. Setelah mereka selesai makan di salah satu restoran, Om Buffon mengajak Ronaldo untuk kembali ke kosan. Setelah mereka sampai di kos, masuklah itu Om Buffon dan Ronaldo. Ronaldo itu langsung bertanya kepada Om Buffon, Om itu gimana sih? Saya di sini ya Om, sering mengalami hal aneh Om. Saya juga ketemu dengan wanita yang rambutnya pirang, mukanya juga menyeramkan. Ronaldo yang bertanya kepada Om Buffon itu, dia tidak menghiraukan. Di saat dia bertanya dengan kencang kepada omnya, Om Buffon itu seketika mengambil salah satu foto. Ronaldo kembali bertanya, Om, ditanya kok diam saja? Apalagi itu ambil foto, itu kan fotonya Pak Toti Om, sama Bu Toti. Om Buffon yang mendengar kata Pak Toti dari keponakannya ini, dia langsung, kamu kok tahu ini Pak Toti? Ya tahu lah Om, orang Pak Toti sering ngobrol sama saya Om. Ngobrol gimana maksud kamu? Ya setiap hari Om, bahkan kadang saya juga sering diajak makan tiap malam sama Pak Toti Om. Dia juga orangnya baik Om. Baik gimana? Ini ya Om, Pak Toti itu setiap hari itu yang mengurus saya di sini Om. Serius kamu? Ya serius lah Om. Masa Ronaldo bercanda sih Om? Om itu gimana sih? Orang Ronaldo yang mengalami sendiri kok Om. Ronaldo, ini Pak Toti dan Bu Toti itu, mereka semua itu sudah meninggal. Di saat Om Buffon menjelaskan kepada Ronaldo, tiba-tiba foto dari Pak Toti dan Bu Toti yang masih ada dengan ukuran yang sangat lebar tiba-tiba terjatuh ke lantai. Buak! Sontak mereka berdua langsung kaget. Wah, astagfirullah. Om Buffon langsung menyebut istighfar. Ronaldo yang seketika langsung meluk Om Buffon. Apa jadi Om? Kamu lebay, udah dewasa, ketakutan aja. Udah Om, pokoknya Ronaldo nggak mau tinggal di sini Om. Titik Om. Pokoknya saya harus keluar di tempat ini Om.
kamu itu dulu mau Om bilangin susah. Om itu mau memberitahu kepada kamu jika tempat ini itu angker tuh. Tapi kamunya itu main serobot kunci saja. Nah, perihal kamu bertemu dengan sosok wanita bule yang mukanya sangat menyeramkan itu memang benar tuh. Dulu di kosnya Om ini ada 2 bule ini yang kos di sini. Mereka itu cekcok sangat ramai sekali. Bahkan dari cowoknya itu sampai membentur-benturkan kepala si cewek itu sampai rusak. Jadi benar, kamu bertemu dengan wanita itu benar. Dan akhirnya setelah itu selesai, ada lagi nih keluarga Pak Toti dan Bu Toti. Mereka juga tinggal di sini. Mereka itu meninggal 1 tahun yang lalu. Di saat mereka akan berangkat bekerja naik mobil, mereka mengalami kecelakaan. Kamu sih, Om itu mau bilang seperti ini kepada kamu, tapi kamunya itu buru-buru langsung menyerobot saja kuncinya. Kalau dari dulu kamu dengar omongan Om, mungkinnya kamu tidak akan mau. Ya udah Om, pokoknya Ronaldo saat ini juga mau keluar dari tempat ini. Iya. Ya udah, nanti kamu ikut Om saja ya. Akhirnya rumah milik Om Buffon itu diwakafkan untuk dijadikan tempat ibadah ini, dulur-dulur. Dan cerita pun selesai. Aor asli. Kata-kata kurang. Ya. Oke, raus habis lah. Aor kata-kata. Ya. Akhirnya Kang Irul pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es teh jumbo enak ki, es teh jumbo.